Shalom semua. Puji nama Tuhan, saya ada di sini semua karena cinta dan kasih Tuhan. Perkenalkan, nama saya Marisa Da Costa. Saya biasa dipanggil Ica. Saya sebelumnya lama di Papua, Bapak Ibu. Saya dinas di sana. Saya baru pindah ke Jakarta bulan Februari 2024. Saya dimutasikan ke Jakarta di Kementerian Perhubungan, dan perjalanan rumah tangga saya sudah 10 tahun. Saya menjalani rumah tangga dan belum dikasih karunia anak dari Tuhan. Dan selama 10 tahun itu ada banyak faktor yang saya dapati dalam rumah tangga, seperti saya dan suami sering LDRan karena kami berpisah tempat tugas. Kadang dia yang mutasi, kadang saya yang mutasi, sehingga program itu yang kami jalankan tidak maksimal. Namun dalam 10 tahun itu saya menjalani program kehamilan, bukan hanya sekali tapi ada beberapa kali gonta-ganti dokter rumah sakit dari Papua sampai ke Jakarta. Dan program terakhir saya kemarin itu di Bocah Klinik di Tangerang. Dan tiap kali saya mendapatkan hasil dari dokter, tidak jauh-jauh, yaitu saya yang bermasalah gitu. Suami saya nggak ada masalah, sehingga yang harus diobati adalah saya. Saya didiagnosa dokter kena PCOS, seperti sel telur saya kecil-kecil, jadi saya susah untuk hamil. Dan kemudian tiap kali saya ke dokter, hasil dokter terakhir itu yang saya pergi ke Bocah Tangerang tahun lalu, itu dokter bilang bahwa ibu ini kalau dihitung-hitung sesuai dengan kalkulator dokter, hormon AMH saya, hormon AMH ini adalah hormon penghasil sel telur yang seharusnya di usia yang tahun lalu saya program itu harus di titik 2,71. Sedangkan hasil lab saya pada saat itu adalah hormon AMH saya itu 0,6, Bapak Ibu. Saya sempat ketika di ruangan dokter saya sempat menganga dan saya bilang, dokter saya bisa punya anak tidak? Terus dokter bilang, nanti kita coba 3 bulan saya akan kasih obat dan ini ibu terapi supaya kita pacu hormon AMH ibu ini naik supaya kita bisa mencoba untuk inseminasi gitu. Dan akhirnya saya mengikuti saran dokter dari bulan Januari sampai bulan Maret, Bapak Ibu 2023 saya minum banyak sekali obat itu untuk memacu hormon AMH saya ini. Dan saya minum dari Januari, Februari, Maret, kemudian kami tes lab kembali. Hasil yang saya dapatkan itu sangat nihil ya, karena hormon saya cuma naik dari 0,6 jadi 0,8, sedangkan PR saya masih banyak untuk mencapai 2,71 itu. Saya berada di titik yang saya sudah pasrah. Saya sudah tidak mau lagi minum banyak obat, karena saya pikir juga mungkin tidak akan baik untuk ginjal saya. Jadi saya memutuskan untuk saya stop untuk berobat. Sedangkan suami saya itu dia jarang dikasih obat, karena memang hasilnya itu bagus. Yang bermasalah itu di saya gitu. Nah kemudian Bapak Ibu, saya pindah ke sini 2024 bulan Februari, dan bulan Juni saya perdana ibadah di tempat ini hari Minggu. Dan saya kesini dengan teman saya, kebetulan dia lagi dinas dari Papua ke Jakarta, dan dia bilang sama saya, Ica ayo kita ke Pastor Verona gitu, dekat dengan hotel tempat nginapnya. Ya udah akhirnya saya kesini bulan Juni itu, Bapak Ibu, ibadah hari Minggu. Dan setelah ibadah Pastor Verona mendatangi tempat duduk kami. Kemudian dia bilang, Shalom, selamat hari Minggu, ada yang bisa saya doakan? Pastor bilang seperti itu. Kemudian saya bilang, saya langsung nyeletuk aja, Pastor saya udah 10 tahun menikah dan saya belum punya keturunan. Saya bilang seperti itu. Kemudian pastor menanyakan saya, apakah kamu yakin bisa punya anak? Saya jawabnya, ya yakin. Tapi jawaban pastor pada saat itu, enggak, saya lihat kamu tidak yakin. Saya izin, saya mau memberkati kandungan kamu, saya mau berdoa buat kamu. Akhirnya Pastor Verona tumpang tangan di atas perut saya, dan selesai berdoa, pastor berkata bahwa kamu akan hamil
dan kamu akan punya anak. Seperti itu Bapak Ibu. Dan itu bulan Juni 2024. Nah, kemudian Bapak Ibu masuk ke bulan Agustus, saya sakit Bapak Ibu. Tapi saya pikir mungkin sakit ini mungkin seperti tipes ya. Kalau kami di Papua mungkin seperti malaria. Cuman saya pikir saya udah pindah ke Jakarta, mungkin bibit malaria itu udah hilang. Jadi mungkin saya capek, jadi saya kena tipes gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter umum. Sampai di dokter umum, kemudian dokter menanyakan saya, "Ibu, ini saya mau suntik ibu vitamin, tapi saya mau pastikan ibu bulan ini sudah dapat haid belum?" Terus saya ingat-ingat sepertinya kayaknya saya belum dapat haid. Akhirnya dokter bilang, "Ya sudah kalau gitu, bagaimana kalau kita tes pack aja?" Tetapi ketika waktu dokter menyarankan itu, di dalam hati saya itu kayak, aduh ngapain sih untuk tes lagi gitu. Karena jujur Bapak Ibu, saya udah sering di prank ya sama tes pack ini. Sudah 10 tahun dan itu waktu yang panjang. Akhirnya saya berusaha untuk manut saja sama dokter dan dokter bilang, "Gak bisa Bu, kita harus pastikan dari hasil itu baru saya bisa suntik ibu. Kalau ibu negatif baru saya bisa suntik vitamin, tapi kalau posisi ibu positif berarti memang ibu sakit karena bawaan hamil gitu." Ya sudah, akhirnya dokter bilang, "Ibu duduk di depan saya, kita tes kita coba sama-sama gitu." Akhirnya sampel urin saya sudah di atas meja dan dokter tes pakai tes pack dan dia angkat dan kebetulan dia orang muslim ya, jadi bilang, "Alhamdulillah ibu hamil," dia bilang gitu. Saya sampai saking bingungnya, Bapak Ibu, saya mau pingsan pada saat itu. Saya bilang, "Hah?" Saya mau pingsan Bapak Ibu karena saya pikir program saya sudah stop kan di bulan Januari, Februari, Maret 2023 saya sudah stop semua obat-obat, bahkan mau obat dokter maupun obat terapi herbal itu semua saya sudah stop kan. Saya sudah sama sekali tidak berpikir sampai ke arah situ akan Tuhan memberkati saya dalam bentuk berkat keturunan anak. Dan kemudian saya izin sama dokter, saya bilang sama dokter saya boleh izin telepon suami saya video call dan saya kasih tahu bahwa kata dokter saya hamil dan suami saya pun dengar kami sukacita dan dia menangis, bahkan dia tidak percaya dan dia bilang, "Coba jangan tes pakai 1 tes pack, beli 10 tes pack supaya jelas gitu kalau betul kamu hamil." Dan saya berusaha untuk kasih berbicara dia sama dokter dan dokter bilang, "Ya ibu ini hamil, tolong dijaga karena waktu yang cukup panjang." Dan akhirnya dari situ Bapak Ibu saya ke dokter dan ada beberapa dokter yang saya datangi dan mereka lihat riwayat pernikahan saya cukup lama 10 tahun dan mereka selalu bilang, "Wah ini anak mahal ya." Tapi saya bilang, "Tidak, ini anak mujizat, anak yang dikasih sama Tuhan." Saya tanpa program, jadi dokter-dokter ini mereka pikir saya 10 tahun ini dan tiba-tiba dapat karena program bayi tabung Bapak Ibu. Namun tidak, saya dapat semua. Saya puji Tuhan, saya sangat mengucap syukur begitu besar kasih Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bisa memiliki keturunan melalui hambanya Pastor Verona. Dan saat ini usia kandungan saya sudah memasuki 5 bulan Bapak Ibu, dan ini adalah kado terindah Natal di tahun ini. Saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi seorang ibu dari Tuhan Yesus. Terima kasih, saya minta dukungan doanya. Sekarang Bapak kita Ibu. berdoa Bu Ica. Bapak Ibu angkat tangan kanan semua. Yang cowok-cowok jangan, "Pak saya juga pengen hamil, dosa lo." Saya panggil Ibu Gembala. Bu Gembala, mana gembala kita? Kan gak lucu kan saya yang pegang-pegang. "Oh, itu pendeta lo cabul ya si Verona ya?" Habis dah, viral dah gua dah. Kita bersyukur ya Bapak Ibu, ada banyak mujizat di gereja ini terjadi. Mari kita angkat tangan kanan kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa buat Ibu Ica. Mari kita doakan dia. Tuhan, di usia kandungannya yang ke-5 bulan ini adalah anak berkat, anak mujizat, anaknya Tuhan Yesus Kristus yang diberikan bagi keluarga rumah tangga Ibu Ica dan suami. Kami percaya dari dalam kandungan anak ini diberkati Tuhan. Dia akan lahir dengan penuh sukacita. Dia pintar, dia unggul, dia cerdas, dia jenius, dia diurapi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Engkau tanganmu sendiri Tuhan akan ada untuk bayi di dalam kandungan Ibu Ica ini.
Engkau menjaganya, Engkau melindunginya. Kami tolak segala keguguran apapun namanya, kelemahan tubuh dalam nama Tuhan Yesus. Selama dia mengandung dan melahirkan, kuat Roh Kudus ada padanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Kita tepuk tangan bagi Tuhan.